Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Ren Panjaitan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi logika predikat. Masuk ke materinya. Yang pertama saya akan membahas apa itu logika predikat. Logika predikat adalah versi lebih lengkap dari logika proposisi. Kalau logika proposisi hanya menggunakan satu kalimat sebagai satu simbol. Misalnya P yaitu Budi rajin. Kalau logika predikat dapat memecah kalimat itu menjadi bagian-bagian kecil, yaitu objek dan predikat. Dengan logika predikat kita bisa mengekspresikan kalimat yang lebih kompleks seperti semua siswa rajin, ada seorang yang tidak hadir, lalu ada setiap orang yang punya pasangan. Jadi dengan logika predikat kita bisa memberikan detail struktur dari sebuah kalimat, bukan hanya simbol huruf saja. Lalu yang kedua saya akan membahas komponen utama logika predikat. Yang pertama ada komponen domain. Jadi domain ini adalah komponen objek yang dapat kita bicarakan. Misalnya domain mahasiswa, lalu yang kedua domain bilangan, lalu yang ketiga domain hewan. Domain penting karena arti pernyataan berubah jika domainnya juga berubah. Lalu ada komponen yang kedua yaitu objek atau term. Objek adalah unit dasar dalam domain. Biasanya dipakai untuk huruf kecil seperti X, Y, Z atau ABC. Contohnya X yaitu seorang pelajar, A Budi, atau Y sebuah bilangan. Lalu yang ketiga ada komponen predikat. Predikat ini adalah sifat atau hubungan yang melekat pada objek. Ditulis dengan huruf kapital yang diikuti objek dalam kurung. Contohnya itu M dalam kurung X yaitu X adalah mahasiswa, R dalam kurung X yaitu X adalah rajin belajar, lalu H dalam kurung X dan Y yaitu X lebih tinggi dari Y. Kalimat rajin belajar ini termasuk predikat, bukan objek. Objeknya itu adalah si X yaitu orangnya. Lalu kuantor. Lalu kuantor ini digunakan untuk menyatakan semua itu ada. Untuk kuantor itu ada kuantor universal yang simbolnya seperti huruf A kebalik ke bawah, yang artinya untuk semua. Contohnya ada kuantor universal X M dalam kurung X, yang artinya semua X adalah mahasiswa. Lalu yang kedua ada kuantor eksistensial. Untuk simbolnya seperti huruf E kebalik ke samping, yang artinya ada setidaknya satu. Contohnya kuantor eksistensial X dalam R dalam kurung X, untuk artinya ada X yang rajin. Dengan kuantor ini logika predikat dapat menyatakan informasi yang tidak bisa ditulis dalam proposisi logika. Lalu yang terakhir ada bentuk umum kalimat dalam logika predikat. Kalimat dalam logika predikat biasanya mengikuti bentuk. Yang pertama ada predikat tunggal, contohnya M dalam kurung A, yang artinya A adalah pelajar. Lalu yang kedua ada predikat dengan kuantor, yaitu kuantor universal X R dalam kurung X yaitu semua orang rajin. Lalu yang ketiga ada implikasi dalam predikat, yaitu kuantor universal X dalam kurung M dalam kurung X, implikasi R dalam kurung X, yang artinya jika X pelajar maka X rajin. Implikasinya dipakai untuk menyatakan hubungan kondisi jika maka. Lalu di sini saya akan menjelaskan aturan inferensi. Kalau kita ingin menarik kesimpulan dari beberapa premis, maka butuh aturan inferensi. Beberapa yang sering dipakai ada aturan yang pertama yaitu modus ponens, jika P maka Q dan P benar maka Q benar. Lalu yang kedua ada aturan universal instansian atau UI. Dari kuantor universal X, P dalam kurung X dapat dituliskan atau objek saja yaitu A sehingga menjadi P dalam kurung A. Lalu ada aturan yang ketiga yaitu generalisasi eksistensial yaitu atau disingkatnya EG. Dari P dalam kurung A dapat menyimpulkan menjadi kuantor eksistensial X P dalam kurung X. Aturan ini berguna untuk soal-soal yang dua premis untuk mencari kesimpulan. Lalu di sini saya akan membahas satu soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, untuk premisnya itu ada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Jadi di sini saya akan mengubah kalimat ini menjadi kalimat jadi predikat logika predikat. Yang pertama kita akan menentukan objeknya. Di sini objeknya itu yaitu siswa. Jadi di sini saya akan membuatnya X adalah siswa. Lalu yang kedua kita akan mencari predikatnya. Jadi di sini predikatnya itu adalah M dalam kurung X yaitu X adalah siswa. Lalu yang kedua ada T itu adalah tugas. Jadi untuk predikatnya T dalam kurung X yang artinya X mengerjakan tugas. Lalu untuk bentuk logika predikatnya, karena di sini premisnya menggunakan ada, jadi kita akan menggunakan kuantor eksistensial. Jadi untuk bentuk logika predikatnya kuantor eksistensial X dalam kurung M dalam kurung X konjungsi negasi T dalam kurung X. Di sini kenapa negasi? Karena di premisnya itu tidak mengerjakan tugas. Karena tidak, jadi kita menggunakan negasi.
yang lalu untuk artinya itu ada setidaknya satu orang yang siswa yang tidak mengerjakan tugas. Lalu di sini saya akan membahas satu soal yang kedua. Untuk premisnya itu semua dosen membawa laptop saat mengajar. Untuk objeknya itu X adalah dosen. Lalu untuk predikatnya di sini D dalam kurung X yaitu X adalah dosen. Lalu untuk yang kedua predikatnya L dalam kurung X. Di sini artinya X membawa laptop. Lalu di sini saya akan mencari bentuk logika predikatnya. Karena di sini premisnya menggunakan semua, jadi saya akan menggunakan kuantor universal X. Lalu untuk logika predikatnya kuantor universal X yaitu kuantor universal X dalam kurung D dalam kurung X implikasi L dalam kurung X, yang artinya jika setiap orang yang mengumpulkan dosen pasti membawa laptop. Lalu di sini saya akan membahas satu soal yang ketiga. Di sini untuk jenis soalnya itu mencari validitas dari kesimpulan dari dua premis yang disediakan. Untuk premis pertama ada semua siswa memakai seragam. Premis kedua Ani adalah siswa. Kesimpulannya Ani memakai seragam. Di sini saya akan menjadi predikatnya. Lalu di sini predikatnya pertama X dalam kurung X, ya, artinya X adalah siswa. Lalu yang kedua G dalam kurung X, yang artinya X memakai seragam. Lalu yang ketiga ada A, yaitu Ani. Lalu saya akan mencari ekspresi logikanya. Di sini premis pertama saya mendapatkan kuantor universal X dalam kurung X implikasi G dalam kurung X. Lalu untuk premis yang kedua X dalam kurung A. Lalu yang terakhir saya akan menggunakan aturan inferensi untuk mencari validitas kesimpulannya. Jadi untuk yang pertama saya akan dari P1 kita akan menerapkan aturan inferensi UI. Jadi dari premis pertama yang berisi kuantor universal X dalam kurung X implikasi G dalam kurung X akan berubah menjadi X dalam kurung A implikasi G dalam kurung A. Lalu yang kedua untuk premis kedua yang kedua dari premis kedua ada ekspresi logika X dalam kurung A. Lalu yang ketiga saya akan menggunakan modus ponens untuk dari premis pertama dan premis kedua. Jadi yang premis pertama yang X dalam kurung A implikasi G dalam kurung A. Lalu premis kedua X dalam kurung A. Jadi jika X dalam kurung A maka G dalam kurung A. Premis kedua X dalam kurung A, dan kesimpulannya kita dapatkan yaitu G dalam kurung A. Jadi untuk hasilnya itu G dalam kurung A. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kesimpulannya itu valid karena mengikuti langsung dari kedua premis. Sekian dari pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang saya ucapkan kurang jelas atau salah. Sekian dari saya dan terima kasih.